Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha fa innal muhdatsatil bid'ah wal bid'atin dhalalah wad dhalalatin finnar. Taib anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran akidah. Kemarin pelajaran kita tentang apa? Cintai Nabi. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersin itu? Sebentar ya. Naam. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Di pelajaran yang lalu pembahasan kita adalah wujubu mahabbati wa ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajibnya mencintai dan memuliakan, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai dan memuliakan Nabi ini lebih daripada yang lain setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuki bab yang masih berkaitan dengan Nabi, namun kebalikan dari yang semalam. An-nahyu anil ghuluwi wal ittira'i fi madhihi, yaitu larangan ghulu atau berlebih-lebihan atau ekstrim dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang ghulu atau berlebih-lebihan dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ghulu? Apa itu ghulu tadi Ustaz bilang? Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Ghulu artinya tajawuzul haddi, melampaui batas. Ghulu artinya tajawuzul haddi, ay yuqalu ghala ghuluwan idza tajawazal haddu fil qadar. Kenapa dikatakan ghulu? Karena melampaui batas pada ukuran. Misalnya ukurannya itu hanya 100 meter, tapi dia buat menjadi 150 meter. Ini namanya berlebih-lebihan, melampaui batas. Dan kita dilarang dalam berlebih-lebihan di dalam agama ini. Kita dilarang. Ingat,
Yang namanya berlebih-lebihan ini yaitu yang tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah, itu berlebih-lebihan, melampaui batas. Karena ada sebagian orang yang mengatakan kalian ini terlalu berlebih-lebihan kali. Nah, kan banyak yang seperti itu kan? Kalian ini terlalu berlebih-lebihan, celana digantung-gantungkan, baju dibesar-besarkan. Baju laki-laki itu kan nggak perlu besar-besar. Nah, ini berlebih-lebihan namanya katanya. Nanti kalau perempuannya pakai jilbabnya besar-besar, pakai cadar, ini kan berlebih-lebihan. Udah biasa ajalah dalam beragama. Ini salah. Bukan seperti itu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan yang dimaksud di sini adalah idza tajawazal haddu fil qadar. Itu adik siapa tadi itu? Suruh diam dulu adiknya. Baik. Berlebih-lebihan adalah idza tajawazal haddu fil qadar. Mic-nya dimatikan tapi videonya dibuka, jangan ditutup. Mic-nya dimatikan, videonya dibuka, jangan ditutup. Amar. Baik, kita lanjut. Berlebih-lebihan dilarang di dalam agama. Allah katakan, apa dalilnya? Dalilnya adalah Allah katakan di dalam surah An-Nisa ayat 171. Ayat 171. Allah katakan, la taghlu fi dinikum. Jangan gulu pada agama kalian. Allah katakan di dalam surah An-Nisa ayat 171, la taghlu fi dinikum, jangan gulu pada agama kalian. Ai tajawazul had, yaitu melampaui batas. Apa dalilnya enggak boleh gulu? Surah apa? An-Nisa ayat 171. An-Nisa ayat 171. Apa dalilnya? Bunyinya? La taghlu fi dinakum. La taghlu fi dinikum, bukan fi dinakum. La taghlu fi dinikum, jangan gulu dalam agama. Taib, itu gulu. Al-ittira apa? Al-ittira adalah mujawazatul haddi fil madhi wal kadhib fih. Jadi tadi gulu, sekarang al-ittira. Ittira itu adalah melampaui batas dalam memuji atau dalam membohongi. Itu dia. Ittira, melampaui batas dalam memuji atau dalam berbohong. Itu ittira. Misalnya apa? Contoh. Misalnya ada seseorang yang juara di kelas, dia juara 1, kemudian kita puji, Masya Allah, siapa namanya, si Farhan Aditya juara 1 di kelas, Masya Allah, luar biasa, kan begitu. Atau si Sabit Pratama juara 1 di kelas, Masya Allah, luar biasa. Itu pujian biasa, karena memang dia juara 1, kan begitu. Tapi dia juara 1 di antara kawan-kawannya yang misalnya kawan-kawannya nilainya 3 semua. Nilai kawan-kawannya 3 semua. Nilai dia paling tinggi. Tapi tingginya juga enggak tinggi-tinggi amat, tingginya nilainya 5. Nilainya 5. Dan dia baru sekali juara 1. Tapi dipuji-puji setinggi langit. Masya Allah, si fulan juara 1, nilainya tinggi sekali, dia terus-terusan juara 1 dan yang lain-lain. Maka ini terlalu berlebih-lebihan di dalam memuji, dan ini tidak boleh. Terlalu berlebih-lebihan di dalam memuji. Atau dikatakan tidak ada orang yang paling pintar kecuali si Ibrahim Yakub misalnya. Atau tidak ada yang paling pintar kecuali Ahmad Faros misalnya. Ini kan terlalu berlebih-lebihan memuji.
terlalu berlebih-lebihan memuji. Nah, ini namanya al-ittira atau berlebih-lebihan di dalam kebohongan. Berlebih-lebihan di dalam kebohongan. Ini namanya al-ittira. Baik. Tahu bedanya kan antara ghulu sama ittira? Baik. Apa bedanya? Fatur Rahman. Apa bedanya Fatur Rahman? Fatur Rahman. Fatur. Apa bedanya? Fatur Rahman dengar enggak? Kepalanya naikkan biar nampak Ustadz mukanya semua. Apa bedanya Fatur Rahman? Ghulu apa? El-ittira apa? Apa Ustaz? Apa beda ghulu sama ittira? Iktiraf berlebih-lebihan dalam memuji. Ghulu Lagi berlebihan dalam beribadah, Ustaz. Ghulu berlebih-lebihan fil qadar dalam ukuran. Ghulu berlebih-lebihan dalam ukuran. Misalnya apa? Ukurannya 100 dia tambah jadi 150 itu ghulu. Ya betul, dalam beribadah. Misalnya apa? Disuruh sholatnya subuh 2 rakaat, kemudian dia buat menjadi 3 rakaat, maka ini berlebih-lebihan di dalam ukuran. Nah itu ghulu. Jadi bedakan ya, ghulu berlebih-lebihan di dalam ukuran. Diperintahkan 3 dia lakukan 4, diperintahkan 2 dia lakukan 3. Kalau ittira berlebih-lebihan dalam memuji, berlebih-lebihan di dalam memuji. Taib. Wal muradu bil ghulu fi haqqi Nabi sallallahu alaihi wasallam mujawazatul haddi fi qadarihi bi an yarfa martabatuhu bi an yarfa martabatal ubudiyah wa risalah wa yaj'al lahu syai'an min khasaisil ilahiyah. Nah, apa ini ghulu tadi? Ghulu tadi berlebih-lebihan di dalam apa? Di dalam Berukuran. Dalam ukuran. Nah, kalau ghulu kepada Nabi maksudnya apa? Berlebih-lebihan di dalam menilai Nabi. Berlebih-lebihan di dalam menilai Nabi, yaitu apa? Mengangkat derajat Nabi kepada derajat ubudiyah. Yang seharusnya Nabi itu hanya seorang Rasul, seorang Nabi, tapi diangkat menjadi martabat Allah, martabat Tuhan. Itu dia ghulu dalam Nabi. Yang tidak seharusnya tidak boleh diberikan Nabi, tapi diberikan kepada Nabi. Kekhususan penyembahan diberikan kepada Nabi. Contohnya ada apa? Bi'an yadda'iya wa yastaghatha bihi wa yustaghatha bihi min dunillahi wa yahlifa bihi. Yaitu contohnya seperti apa? Contohnya seperti berdoa kepada Nabi, atau minta kepada Nabi, atau bersumpah kepada Nabi. Maka ini namanya ghulu. Kenapa? Karena namanya sumpah, minta ataupun doa itu enggak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah. Harus kepada harus kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nah, kalau ada orang-orang yang minta sama Nabi, orang yang berdoa sama Nabi, orang yang bersumpah sama Nabi, berarti dia ghulu. Kenapa? Karena dia berlebih-lebihan dalam menilai Nabi. Dia angkat derajat Nabi menjadi derajat Tuhan. Maka ini hukumnya haram. Ini tidak boleh. Paham? Paham? Zakwan paham?
Paham, Ustaz. Jaki paham? Paham, Ustaz. Baik. Tadi al-ittira' apa? Berlebih-lebihan dalam memuji. Al-ittira' Berlebih-lebihan dalam berlebih-lebihan di memuji. dalam memuji. Baik. Kalau ghulu berlebih-lebihan di dalam ukuran, Agama. dalam standar. Quran. Nah, apa yang dimaksud dengan al-ittira' kepada Nabi? Tadi ghulu kepada Nabi, sekarang al-ittira' kepada Nabi, yaitu an yuzada fi madhihi, yaitu berlebih-lebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatruni kama atarrat an-nasara ibnu Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku sebagaimana Nasrani, sebagaimana orang-orang Nasrani, kama atarat Nasara ibnu Maryam, sebagaimana orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani mereka berlebih-lebihan di dalam memuji Isa bin Maryam. Aku hanya hamba, kata beliau, kata Nabi SAW, aku hanya seorang hamba. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, ini dia. Jadi dilarang kita memuji Nabi terlalu berlebihan seperti orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Memuji Isa bin Maryam. La tamdahuni bil batil wala tujawizul hadda fi madhi kama ghallat nasara fi Isa alaihi salam. Fad'u fihi al-uluhiyah wasafuni bima wasafani bihi rabbi faqulu Abdullah wa rasuluh. Nah, tidak boleh kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Isa alaihissalam. Apa yang mereka lakukan? Mereka mensifatkan Nabi Isa seperti Tuhan. Mereka menjadikan Nabi Isa seperti Tuhan yang disembah. Maka kita tidak boleh menjadikan Nabi Muhammad SAW seperti Tuhan yang disembah. Cukup kita katakan Nabi Muhammad itu sebagai hamba Allah dan sebagai Rasulullah SAW. Dan ini ketika disebutkan Abdullah wa Rasuluh, ini menafikan yang namanya penghinaan dan pemuliaan secara berlebih-lebihan. Kalau dikatakan Abdullah, hamba Allah, berarti kita menafikan memuji Nabi SAW berlebih-lebihan. Itu dia. Karena dia seorang manusia, dia seorang hamba, maka dikatakan Abdullah. Abdullah berarti menafikan pemujian kepada Nabi secara berlebih-lebihan. Kalau dikatakan wa rasuluh dan rasulnya, berarti ini menafikan penghinaan kepada Nabi. Karena Rasul tingkatan yang paling tinggi, tingkatan yang tertinggi di antara makhluk. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tingkatan yang tinggi di antara manusia. Manusia di bawah, kemudian Rasul di atas. Berarti kalau dikatakan Rasul, berarti kita menafikan penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham di sini? Paham, Paham? Baik. Berarti Islam atau ahlu sunnah dia di tengah-tengah. Tidak memuji Nabi secara berlebihan dan tidak menghinakan Nabi. Itu dia Islam. Orang Nasrani mereka berlebih-lebihan dalam memuji Nabi mereka, yaitu mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai Tuhan. Orang mungkiru sunnah, orang ingkar sunnah, mereka berlebih-lebihan di dalam bahkan bukan berlebih-lebihan, mereka menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan tidak perlu hadis, yang penting Quran. Ya, hadis itu ucapan Muhammad, ucapan Nabi. Terkadang bisa salah, terkadang bisa benar.
Yang penting Al-Quran kata mereka. Itu ingkar sunnah. Nah, Islam atau ahlu sunnah berada di tengah-tengah. Ahlu sunnah berada di tengah-tengah. Dia tidak menghina Nabi dan dia tidak berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi. Walamma qala lahu ba'du ashabihi anta sayyiduna faqala as-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Tatkala ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata kepada Nabi, mereka bilang, "Wahai Rasulullah, engkau adalah sayyiduna." Engkau adalah sayyiduna. Maksudnya di sini, engkaulah penolong kami, engkaulah penghulu kami. Kalau tidak ada engkau kami tidak bisa apa-apa. Pokoknya engkaulah semuanya, engkaulah segala-galanya. Maka apa kata Nabi? As-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. Yang namanya sayyid, yang namanya penolong, yang namanya kita menggantungkan diri itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Nabi saja nggak mau digituin, apalagi Pak Kiai-kiai yang banyak orang bilang kalau nggak ada engkau Pak Kiai kami gak bisa mati, kami bisa begini, kami bisa begitu. Maka ini hukumnya haram, ini tidak dibolehkan. Baik, kita lanjut. Ada sebagian orang yang berkata kepada Nabi, wa qala lahun nas, ya Rasulullah, ya khairuna, ibnu khairina, wa sayyiduna, wa ibnu sayyidina. Faqala ayyuhan nas qulu biqaulikum wala yastawinakum asyaitan. Ana Muhammad Abdullah wa rasulahu ma ahabbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allahu azza wa jalla. Ada orang-orang yang berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, engkau adalah yang paling terbaik dan engkau adalah anak yang paling terbaik, engkau adalah penghulu, engkau adalah anak para penghulu yang paling pokoknya engkau segala-galanya, kata orang-orang. Apa kata Nabi? Jangan katakan demikian. Katakan saja wahai sebagaimana perkataan kalian. Jangan syaitan menggelincirkan kalian dalam ucapan. Aku hanya Muhammad, seorang hamba Allah katanya. Aku hanya seorang hamba Allah dan aku adalah seorang rasul. Jangan ma ahabbu an tarfa'uni fawqa manzilatil lati anzalani Allahu azza wa jalla. Aku tidak suka kalian angkat-angkat diriku yang Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kedudukanku, katanya. Aku sudah ditetapkan sebagai rasul, maka jangan kalian angkat lagi menjadi Tuhan. Jangan kalian angkat-angkat lagi. Kedudukanku hanya sebagai hamba Allah dan sebagai rasul yang kalian ucapkan. Jangan kalian minta-minta kepada diriku, jangan kalian berdoa kepada diriku dan yang lain-lain. Nah, ini larangan al-ghulu sama al-ittira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjut. Wa qaraha sallallahu alaihi wasallam am yamdahuhu bi hadhihi al-alfaz. Anta sayyiduna, anta khairuna, anta afdaluna, anta a'zamuna, ma'a annahu afdalul khalqi wa ashrafuhum ala al-ittilaq. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak suka dipuji dengan kalimat seperti ini. Anta sayyiduna, engkau penghulu kami, engkau orang terbaik di antara kami, engkau orang yang paling utama di antara kami, engkau orang yang paling mulia di antara kami. Nabi enggak suka dipuji seperti itu. Meskipun beliau adalah orang yang paling mulia. Afdalul khalqi, beliau adalah manusia yang paling afdal, beliau manusia yang paling mulia di antara manusia-manusia yang ada. Tapi meskipun begitu beliau nggak suka dipuji. Nah, bagaimana lagi dengan para pak kiai-kiai yang kepengen dipuji? Kepengen engkau adalah pak kiai yang paling hebat, pak kiai yang paling soleh dan yang lain-lain. Nah, Nabi saja nggak mau dipuji seperti itu meskipun beliau adalah manusia yang terbaik. Lakinnahu
nahahum an dzalika ibti'adan bihim anil ghuluwi wal ittira fi haqqihi wa himayati litauhid. Nah, kenapa Nabi SAW gak suka dipuji-puji setinggi-tinggi langit, padahal beliau memang orang yang paling mulia, beliau adalah orang yang paling afdal. Kenapa? Alasannya apa beliau gak suka? Alasannya untuk menjauhkan manusia dari ghulu dan ittiraq kepada Nabi, untuk menjauhkan orang-orang dari ghulu dan ittiraq kepada Nabi SAW, dan menjaga tauhid ini, dan membimbing mereka agar mereka mensifatkan Nabi sebagaimana Allah mensifatkan Nabi. Tidak boleh ghulu dan tidak boleh ittiraq. Tayyib. Paham? Paham? Ustaz mau tanya? Paham, Ustaz. Nah, Ustaz mau Paham, tanya. Ustaz. Nabi suka enggak dipuji-puji setinggi langit? Enggak. 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 Kenapa Nabi enggak suka dipuji-puji setinggi langit padahal beliau memang orang paling mulia? Karena ingin menjauhkan Menjauhkan seluruh manusia manusia dari dari ghulu. berlebih-lebihan. Karena agar manusia jauh dari sifat berlebih-lebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar selain itu apa? Agar menjaga tauhid, menjaga tauhid. Karena apa? Karena kalau orang-orang berlebih-lebihan dalam memuji Nabi, dia akan jatuh ke dalam Kufuran. ke dalam syirik nantinya. Betul, jatuh ke dalam kekufuran, jatuh ke dalam kesyirikan. Maka ini yang diinginkan